لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala karunia, atas segala nikmat, hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dan juga dalam majelis yang mulia. Tentu ini adalah sebuah kesyukuran karena tidak semua orang mencintai kebaikan. Tidak semua orang mencintai majelis ilmu dan tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Makanya dalam satu doa Rasulullah SAW itu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta di dalam hati beliau terhadap kebaikan. Ini penting. Beliau SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku sifat cinta kepadamu. Ya Allah, berikanlah aku sifat cinta terhadap orang-orang yang mencintaimu, dan berikanlah aku ya Allah sifat cinta terhadap amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh. Ini permohonan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri beliau kecintaan terhadap amal-amal saleh. Ketika kita sudah mencintai sebuah kebaikan, maka kita akan, kalau bahasa zaman sekarang, jatuh cinta dengan amal saleh. Kita sudah mencintai sholat 5 waktu, kita tidak sholat 5 waktu, ada rasa rugi. Kita terlambat pun kayak ada yang hilang. Kita biasa membaca Al-Quran, kemudian satu pekan kita tidak membaca Al-Quran, seperti ada yang hilang dalam hidup kita. Kita terbiasa berpuasa, kemudian ada satu waktu kita sibuk, tidak bisa kita puasa, atau ada halangan, kayak ada yang hilang dalam hidup kita. Kita terbiasa bersedekah misalnya, kemudian ada satu waktu kita memang susah sekali, kita tidak bisa merutinkan ibadah itu, seperti ada yang hilang. Itu tanda bahwa Allah sudah menanamkan sifat cinta dalam hati kita terhadap sebuah kebaikan. Ini penting. Jadi mencintai kebaikan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua orang mendapatkan itu. Termasuk majelis ilmu seperti ini. Majelis ilmu seperti ini tidak populer. Banyak orang tidak suka. Kecuali kalau majelis konser, bayar pun orang mau datang. Capek-capek mau 100 kilo, 200 kilo akan ditempuh siang dan malam, bahkan rela untuk bermalam di jalan. Tapi kalau kebaikan hanya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik untuk meraih itu semua. Oleh karena itu, sebuah kesyukuran yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang selanjutnya tentu kita bersalawat pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir nanti. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi inspirasi bagi kita semua untuk memberikan kita motivasi dan semangat dalam menghadiri sebuah majelis ilmu seperti ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, saya kira pernah juga saya sampaikan, ada 4 keutamaan dari menghadiri majelis ilmu. Saya kira mengulang saja sebagai pembuka. Rasulullah SAW mengatakan, Nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan. Makanya kalau kita gundah gulana di rumah, banyak masalah, banyak problem, kita hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu kan taman dari taman-taman surga. Kita akan sejuk, kita akan nyaman di situ mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan, mendengarkan hadis Nabi. Itu akan menyejukkan hati. Karena itu semua memberikan makanan terhadap hati kita, makanya kita nyaman. Misalnya kita sholat,
Itu kita merasakan kebaikan dan merasakan kebahagiaan setelah kita sholat. Yang penting kita sholat dengan ikhlas. Kita akan merasakan situasi hati yang berbeda, perasaan yang berbeda sebelum kita sholat dan setelah kita sholat. Itu yang beda. Orang misalnya berpuasa, sampai orang berpuasa memang butuh perjuangan 14 jam atau 13 jam berpuasa. Tapi ketika tegukan air itu masuk di kerongkongan, itu kebahagiaan luar biasa. Jadi bisa kita nilai dengan rupiah. Disitulah nilai bahwa sebuah ibadah itu ada ketenangan, termasuk majelis ilmu. Nazalat alaihi sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Wa wasiyatuhum rahmah, Allah akan menurunkan rahmat. Jadi ketenangan, Allah merahmati. Jadi kalau Allah sudah merahmati seseorang, kebaikan apa lagi yang dicari? Kalau Allah sudah merahmati seorang hamba, dan jalan mendapati rahmat Allah itu tentu banyak. Salah satunya adalah lewat majelis ilmu seperti ini. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Jadi diliputi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis ilmu. Jadi dia keliling di bumi, majelis ilmu. Kemudian ketika dia temukan majelis ilmu, maka malaikat menaungi, tentu karena malaikat itu punya sayap, menaungi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dengan keteduhan. Ini keutamaan yang besar. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, disebutkan nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha. Jadi disebutkan si fulana ini hadir dalam majelis ilmu, mereka lagi belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan. Ini kita kalau disebutkan oleh presiden, disebutkan oleh raja, oleh gubernur, bupati, kan kita sudah bangga, apalagi kalau yang menyebut kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar mengulang saja beberapa hal yang dulu pernah kita sampaikan, keutamaan dari sebuah majelis ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyebutkan dulu tentang sebuah data terkini tentang sensus penduduk dunia. Di bulan Juli tahun 2022 itu sensus penduduk dunia itu 7,9 miliar manusia, hampir 8 miliar. Jadi diprediksi di akhir tahun 2022 jumlah manusia di bumi ini itu mencapai angka 8 miliar manusia. Itu diprediksi. Karena dengan melihat tren manusia pertumbuhannya, itu diprediksi 2022 manusia yang hidup di bumi itu akan menyentuh angka 8 miliar manusia. Tentu ini jumlah yang sangat banyak. 8 miliar, 1 miliar itu kan 1000 juta ya. Berarti kalau 8 miliar 8.000 juta. Banyak sekali. Tapi tahukah kita, dari 7,9 miliar manusia, berapa sih yang muslim? Berapa yang muslim? Tidak sampai setengah. Yang muslim itu angkanya sekitar 2 miliar manusia seluruh dunia. Jadi dari angka 7,9 miliar manusia, yang muslim itu sekitar 2 miliar manusia. Artinya seperempat kurang lebih dari jumlah manusia di bumi itu muslim. Seperempat. Jadi dari angka ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Kita masuk di seperempat bagian yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan hidayah. Seperempat saja. Seperempat, 3/4-nya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah Allah. Jadi yang mengetahui atau memahami Allah sebagai Tuhan itu 2 miliar orang. Sekarang pertanyaannya, apakah dari angka 2 miliar itu semuanya menyembah kepada Allah secara konsisten? Tentu tidak. Kita akan mendapatkan jumlah yang sedikit sekali. Jumlah yang sedikit.
Ini saya sengaja ini memunculkan data-data seperti ini supaya kita bersyukur. Kita bersyukur dengan nikmat Islam, kita bersyukur dengan nikmat iman. Ternyata kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai hidayah itu. Dari angka 2 miliar itu sedikit lagi. Sedikit. Ya. Kalau Anda percaya, ya, tadi kita sudah sebutkan di awal. Ya, berapa sih orang yang tertarik dengan kebaikan? Seandainya kalau semua manusia ini paham tentang kebaikan, kan masjid sebesar ini tidak akan muat ini. Tidak akan muat. Kita harus menambah masjid lebih besar lagi. Tapi sudah seperti ini besarnya juga kan belum penuh juga. Ya. Itu menandakan bahwa jumlah yang mencintai kebaikan itu sedikit. Dari 2 miliar itu tidak semua konsisten terhadap Islam. Kalau mau cek saja, silakan cek berapa sih dari 2 miliar itu yang jaga sholat 5 kali sehari semalam. Ya. Jadi kalau kita mau ngecek berapa sih, itu akan lebih sedikit lagi. Ya. Akan lebih sedikit, tidak akan banyak. Coba kalau Anda jalan-jalan sih di tempat wisata, di mal-mal, orang sudah waktu sholat masih asik ke sana kemari. Ya, di pantai-pantai ya malas pusing. Itu menandakan bahwa kepedulian orang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Ya. Makanya tidak heran kalau kita buka Al-Qur'an, misalnya kita search di Al-Quran, kemudian kita ketik kata-kata sedikit, itu kita akan menemukan kata sedikit itu selalu relevan dengan kebaikan. Misalnya nih, saya ambil contoh beberapa ayat. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang beriman. Hanya sedikit. Nah, itu yang bilang bukan saya. Yang bilang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu kondisi hamba-hambanya. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, berarti tidak banyak. Tadi kita sudah buktikan dengan angka. Hamba Allah di bumi sekarang 8 miliar orang. Berapa yang mengenal Allah? 2 miliar. Dari 2 miliar orang yang konsisten itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyeretmu kepada kesesatan. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kondisi ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan sebuah mujahadah, perjuangan yang besar. Kalau dalam perjalanan itu kita melawan arus, bukan mengikut arus. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbanyak orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini penting. Iya. Jadi majelis ilmu seperti ini sebenarnya kan tujuannya memperbanyak orang-orang baik. Iya. Yang baik tambah baik, yang belum dikasih baik. Kalau bahasanya kita memanusiakan manusia. Iya. Karena manusia itu kalau tidak dimanusiakan itu bisa lebih rendah dari binatang. Ini yang bilang bukan saya. Allah mengatakan balhum adol. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai kebaikan, itu mereka di sisi Allah, dalam pandangan Allah itu lebih rendah dari binatang. Fisiknya manusia, tapi nilainya di bawah hewan. Kenapa? Karena mereka tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami dengan data-data seperti tadi, pentingnya kita orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditunjukkan kebaikan untuk terus konsisten ya terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada kita. Ya, makanya kan dalam sebuah proses pembelajaran itu ada beberapa tingkatan. Pertama itu seseorang akan menjadi muslim. Jadi muslim itu kan siapa saja yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia muslim. Siapa saja. Ya, dia kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat
maka dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Apakah muslim cukup? Tidak. Muslim itu level paling rendah. Jadi muslim itu level paling rendah. Kita kan tidak ingin berada di tataran muslim, tapi kita ingin meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ilmu itu Allah mengatakan dalam Surah Al-Mujadilah, maka salah itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya di hadapannya. Jadi Muslim ini dalam proses keberislamannya itu tentu akan senantiasa memperbaiki dirinya. Jadi dia misalnya dia belajar, dari waktu ke waktu dia belajar sehingga dia tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia amalkan. Maka dalam fase muslim ini setelahnya dia akan meningkat ke fase apa setelah muslim? Bukan. Muslim mukmin dulu. Dia akan menjadi mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin itu secara bahasa sederhananya, secara pribadi dia soleh. Secara pribadi dia soleh. Artinya apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia sudah laksanakan, yang wajib dia jaga. Jadi indikator mukmin itu adalah yang wajib senantiasa dia tunaikan. Tidak ada satu wajib pun kecuali dia tunaikan. Yang sunnah dia rutinkan. Itu indikator dari mukmin. Jadi indikator mukmin itu yang wajib. Jadi yang apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan, maka dia senantiasa tunaikan dan dia tidak tinggalkan itu. Itu karakter mukmin. Perintah kalau dia wajib dia kerjakan, tentu sesuai kemampuannya. Kalau larangan dia tinggalkan, itu mukmin. Jadi dia akan meningkat. Jadi proses belajar seperti ini akan mengantarkan diri kita dari fase muslim menjadi mukmin. Kan lebih tinggi mukmin daripada muslim. Allah dalam Al-Quran itu membedakan orang muslim dan mukmin. Kan itu kisahnya ada orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu orang-orang pedalaman, orang-orang desa lah kalau bahasa kita. Datang kepada Rasul SAW mengatakan, kami beriman ya Rasul. Allah mengatakan, ya kullam tu'minu. Katakan wahai Rasul, kalian belum beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Tetapi kalian baru berislam. Allah membedakan iman mukmin dengan Islam. Apa alasannya? Ayat selanjutnya Allah jelaskan. Falamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Baru sekedar casingnya yang ditahu, tapi intisarinya belum. Makanya Allah bedakan. Maka proses belajar seperti ini akan mengantarkan kita dari fase muslim menjadi mukmin. Mukmin soleh secara pribadi. Apakah kita berhenti di sini? Tidak. Proses belajar itu tidak ada berhentinya sampai kita meninggal, belajar terus. Dari fase mukmin, tentu kita tidak berpuas diri pada fase mukmin. Kita ingin lebih meningkat lagi. Ke fase apa? Ke fase muslim. Jadi muslim ini tahapan dalam belajar ini. Makanya belajar itu butuh proses. Dan dia perjalanannya panjang. Muslim. Apa itu muslim? Kalau mukmin dia mampu soleh secara pribadi, dan muslim ini karakternya adalah mampu memfasilitasi orang lain menjadi soleh. Dalam artian dia sudah mampu untuk berdakwah. Artinya dia tidak ingin masuk surga sendiri. Dia tidak ingin masuk surga sendiri. Dia ingin masuk surga dengan teman-temannya. Dia ingin masuk surga dengan keluarganya. Dia ingin masuk surga dengan tetangganya. Dia ingin masuk surga dengan teman-temannya, teman-teman akrabnya, orang yang dia kenal. Ini muslim. Dan itu sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu memiliki karakter, dia sangat ingin setiap orang yang dia jumpai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter beliau sangat luar biasa seperti itu. Ini muslim. Maka dalam karakter muslim ini, jiwa seseorang
itu sudah berusaha untuk mensolehkan orang lain. Bagaimana dia ingin orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dia kenal, yang dia tahu, dia bisa fasilitasi untuk juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat, tidakkah kita ingin sholat juga itu dirasakan oleh orang lain? Yang orang yang tidak paham tentang sholat itu menganggap sholat itu beban harian 5 kali sehari semalam. Seperti pemahaman orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu berpaham, orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Mereka berpahaman itu agama itu mengekang kebebasan manusia. Itu paham ateis. Mereka tidak mau diikat karena mereka beranggapan bahwa agama itu mengikat orang. Begini harus begini, tidak boleh begitu, harus begini. Yang mereka pahamkan diikat. Padahal agama itu bukan mengikat orang, tapi mengantarkan orang pada kebahagiaan. Karena ketika kehidupan ini dijalani tidak sesuai dengan rel-rel yang Allah tetapkan, maka pasti kemudaratan yang akan dirasakan. Iya. Jadi kita ingin, kalau kita misalnya sudah bisa membaca Al-Quran, kita juga ingin orang-orang lain bisa membaca Al-Quran. Jadi muslim itu begitu karakternya, menginginkan orang lain juga bisa terfasilitasi dengan kebaikan. Dalam artian dia juga sudah bisa menyampaikan kebaikan itu. Jiwa seperti ini harus dibangun, dan pembangunan jiwa seperti ini itu lewat dalam majelis ilmu seperti ini. Itu penting. Setelah pada fase yang ketiga, apakah kita berpuas diri di situ? Tentu tidak. Masih ada perjalanan lagi. Ya, perjalanan lagi untuk naik tingkat. Naik tingkat kemana? Setelah muslim kita menjadi seorang yang mukmin, kemudian kita menjadi seorang yang muslim, kemudian kita menjadi seorang yang muta'awin. Ya, apa itu yang muta'awin? Muta'awin itu orang yang mampu bekerja sama. Ya. Kalau secara muslim mungkin kita secara person-person. Ya, mungkin masih secara person-person, kita personal. Ya. Tapi kalau muta'awin berarti kita sudah bisa mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama untuk berjuang bersama, saling membantu. Kalau dalam bahasa syariatnya itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Itu muta'awin. Menuju proses seperti ini, maka ini dibutuhkan yang namanya perjuangan. Kita sudah akan masuk di fase rela berkorban dengan harta dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus masuk ke situ. Iya, muta'awin. Karena jamaah sekalian, perjuangan di jalan Allah itu tidak bisa kita pikul sendiri. Syariat ini berat. Kalau Anda percaya syariat ini berat, Allah pernah menawarkan amanah itu ke gunung. Bukan gunung dulu, langit dulu. Allah pernah menawarkan amanah itu ke langit. Saya baca surat Al-Hasyr kalau salah. Allah menawarkan amanah itu, amanah syariat maksudnya, itu ke langit. Langit ini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Langit. Iya, Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Allah telah menghiasi langit yang dekat itu dengan bintang. Jadi yang kita lihat ini, langit-langit ini langit yang dekat. Masih ada 6 lapisan langit yang di atas. Jadi langit itu makhluk Allah yang besar. Tapi ternyata langit itu tidak mampu memikul amanah itu. Kemudian Allah menawarkan kepada gunung. Gunung pun tidak bisa. Gunung juga makhluk yang besar. Mereka tidak mau. Kemudian amanah itu diambil oleh manusia. Jadi amanah sunnah ini berat. Kalau dia berat, kemudian kita pikul sendiri, ya seberapa sih kemampuan kita? Seberapa? Makanya muta'awin ini sangat dibutuhkan dalam mendakwahkan Islam. Kita butuh yang namanya muta'awin, kerjasama, kolaborasi. Ya. Kenapa kita butuh kolaborasi, kerjasama? Potensi saya itu akan berbeda dengan potensi orang lain. Saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Namanya manusia seperti itu, lumrah. Tidak ada orang tidak punya kekurangan. Maka dalam yang namanya fase muta'awin, kerjasama, kelebihan kita akan menutupi kekurangan saudara kita, dan kelebihan saudara kita akan menutupi kekurangan kita. Kan seperti itu kolaborasi muta'awin. Dan sejarah sudah membuktikan, kalau sekiranya perjuangan itu bisa diusung sendiri, maka setiap nabi dan rasul tidak butuh sahabat. Tapi coba lihat sejarah.
Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang baik di belakangnya. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, selalu ada sahabat-sahabat yang mendukung dakwah Rasulullah SAW di belakang beliau. Artinya apa? Rasul itu tidak berjuang sendiri. Kalau sekiranya saja Rasul itu membutuhkan sahabat untuk membantu perjuangannya, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul, baru kita mau berjuang sendiri. Tidak bisa. Jadi harus ada karakter muta'awin, bekerja sama. Ya, bekerja sama. Jadi ini proses. Jadi jangan sekali kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat As-Saff itu, Saff itu tentang barisan, tentang keteraturan. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berkolaborasi, bekerja sama, itu dalam barisan yang teratur, bersama-sama. Itu Allah cintai. Kemudian fase yang terakhir adalah kita ingin menjadi seorang yang mujahid. Apa itu mujahid? Pejuang. Jadi untuk masuk ke fase ini, proses dalam majelis ilmu ini itu kan panjang ya. Mengantarkan manusia dia muslim dulu, kemudian dia mukmin, menjadi muslim, muta'awin, dan menjadi mujahid. Apa itu mujahid? Karakter pejuang. Karakter pejuang. Pejuang itu maksudnya sudah rela berkorban harta dan jiwanya. Itu fase puncak. Fase puncak itu mujahid, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kalau bahasa kita sederhana begini, apapun yang kita miliki itu kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu, korbankan sih waktu itu untuk Allah. Kita punya harta, wakafkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Punya apa saja, itu mujahid. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah bayar cash dengan surga. Mujahid ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebelum masuk ke situ kan orang yang meninggal syahid di medan perang itu kan langsung cash itu masuk surga. Kenapa dibayar cash? Karena dia sudah berkorban hartanya sekaligus bersama dengan jiwanya. Makanya Allah langsung cash kasih surga dia. Itu mujahid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini logika jual beli. Logika pedagang. Biasanya kalau pedagang ini paham dengan logika seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sering di dalam Al-Qur'an ketika memberikan pelajaran itu pakai logika pendekatan. Termasuk ketika Allah menjelaskan tentang surga, Allah pakai pendekatan jual beli. Karena jual beli itu kan akrab dengan kehidupan kita keseharian. Allah mengatakan begini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli, berarti yang jadi pembeli itu Allah. Allah telah membeli. Apa yang Allah beli? Apa barang dagangannya? Yang dia beli, yang Allah beli adalah pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa. Dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Jadi kalau kita paham ayat ini, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasa rugi untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan Allah akan balas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa rugi misalnya, kenapa sih hanya begini? Tidak. Allah tetap akan menghitung sebesar apapun itu. Allah Subhanahu wa taala kan Rasul pernah memberikan pengibaratan, ittaqun nar walau bisikin tamar. Cegahlah dirimu dari neraka walaupun hanya bersedekah sebelah biji kurma. Bagaimana itu? Sebelah biji kurma. Misalnya satu biji kurma, kita punya satu biji kurma. Kemudian Rasul menyuruh kita bisa bersedekah setengahnya kita makan, setengahnya kita bersedekah. Itu satu biji kurma. Kalau itu kita sudah bisa lakukan, bisa mencegah kita dari neraka, silakan kita lakukan. Artinya apa di sini? Kebaikan itu walaupun sedikit tetap punya manfaat.
Tidak mungkin Allah menganggap sia-sia amalan seseorang. Jadi Allah tetap akan menilai. Saya kira kan jelas dalam Quran surat Al-Zalzalah, yang baik dan buruk sebesar biji zarah pun Allah akan hitung semua. Iya. Kadang-kadang orang pikir, bagaimana caranya saya bersedekah sepotong biji kurma ini? Bisa. Misalnya saya sudah pegang biji kurma satu. Sebelum makan saya bisa bagi dua, saya kasih ke anak, atau saya kasih ke istri, atau saya kasih ke anak atau ke istri, bisa. Itu sedekah. Sudah masuk sedekah. Jadi kan kebaikan itu luas. Ya. Jadi kita kembali ke topik tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membeli pengorbanan harta dan jiwa seseorang. Allah akan beli dengan surga. Jadi jangan kira kita hadir seperti ini, kan ini butuh pengorbanan ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita hadir seperti ini butuh pengorbanan ini. Kita tinggalkan pekerjaan di rumah, mungkin kita punya urusan lain. Mungkin kita ingin, apalagi sekarang mungkin saya harus pergi nonton di lapangan, kita mau happy di sana, tapi itu kita tinggalkan karena ada yang lebih utama dari itu. Itu kan semua pengorbanan itu. Pengorbanan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, desakan, hasutan, bujukan, ya, itu semua butuh pengorbanan. Jadi semua yang namanya kebaikan itu butuh pengorbanan jiwa. Ini kan kita duduk begini ini capek, itu pengorbanan jiwa. Kita datang ke sini misalnya kita pakai bensin, itu pengorbanan harta. Itu Allah akan nilai semua itu. Ya, dan Allah akan beli dengan surganya. Ini semua ini dalam proses majelis ilmu semua disampaikan. Makanya majelis ilmu itu penting. Ya. Dari mana kita bisa tahu kebaikan-kebaikan seperti itu? Majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini adalah karakternya orang-orang baik. Karakternya para nabi dan rasul dan orang-orang yang bersama mereka. Jadi rasul itu punya majelis. Rasul punya majelis di Masjid Nabawi. Makanya kan kenapa sih Abu Hurairah itu menjadi periwayat hadis terbanyak? Padahal dia masuk Islam itu kan di umur Rasul itu sudah 60 tahun. Artinya apa? Abu Hurairah itu menjadi sahabat yang injury time masuk Islam. Di akhir-akhir hidup Nabi baru dia masuk Islam. Tapi kenapa dia bisa menjadi periwayat hadis terbanyak, mengalahkan Aisyah, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan yang lain? Karena Abu Hurairah itu ahlu sufah, tinggal di Masjid Nabawi, orang masjid. Kalau bahasa kita tinggal di marbot masjid. Tinggal di masjid itu Abu Hurairah. Jadi Rasul itu kan di Masjid Nabawi diberikan ada ruang-ruang. Jadi di samping-samping masjid seperti ini dibuatkan ruang-ruang untuk orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah. Mereka tidak punya sanak keluarga, tidak punya tempat tinggal. Kemudian orang miskin, Abu Hurairah kan orang miskin. Orang miskin kemudian mereka tinggal di emperan masjid, di teras-teras Masjid Nabawi. Termasuk Abu Hurairah di situ. Apa manfaatnya? Setiap kali Rasul menggelar majelis di Masjid Nabawi, Abu Hurairah sudah menjadi orang pertama yang hadir. Kan gitu teman kan Rasul kan tinggal dekat dengan Masjid Nabawi. Rumahnya di dekat Masjid Nabawi. Jadi setiap kali majelis yang digelar oleh Rasulullah SAW itu ada Abu Hurairah di situ. Sahabat yang lain masih sibuk dengan dagangannya, sahabat yang lain sibuk dengan urusan yang lain. Abu Hurairah sudah hadir di situ. Sehingga dalam 3 tahun kurang lebih masa keberislaman beliau, tidak ada satu hadis pun yang keluar dari lisan Nabi kecuali Abu Hurairah yang tahu. Makanya dia menjadi periwayat hadis terbanyak dengan masa keislaman beliau hanya yang sekitar 3 tahun. Masa keislaman bersama Nabi maksudnya. Itu luar biasa. Ini menjadi penekanan bagi kita. Ini contoh Abu Hurairah ini menjadi penekanan bagaimana majelis ilmu itu sangat penting. Iya, majelis itu sangat penting. Saya secara pribadi, ya, saya ini bukan background pesantren. Ya, karena walaupun orang karena lihat katanya background pesantren, saya dari TK sampai perguruan tinggi itu umum semua. Tapi dari mana saya bisa tahu juga seperti ini? Dari majelis ilmu seperti ini. Ya, kita juga bisa mengelola sekolah Islam walaupun kita bukan background sekolah keislaman. Kenapa? Dari majelis ilmu seperti ini. Dan kita belajar terus, itu penting. Makanya di majelis ilmu saya kadang bilang ke teman-teman, jangan pernah menganggap remeh majelis ilmu. Ya, walaupun kita tidak dapat ijazah di situ. Mungkin kita akan dapat ijazah di sekolah-sekolah formal. Kita tidak punya ijazah di majelis-majelis ilmu seperti ini. Tapi peranan majelis ilmu dalam membentuk karakter, dalam merubah visi misi kehidupan kita sangat besar. Dan saya rasakan sendiri.
Terasa memang kita tidak punya ijazah di situ, tapi peranannya sangat besar ya dalam merubah visi misi kehidupan kita. Saya kira itu sebagai inspirasi bagi kita semua. Saya kira harapan dari penyampaian materi ini adalah bagaimana kita memiliki semangat motivasi yang besar untuk meraih kebaikan dari sebuah majelis ilmu. Karena dari lewat majelis ilmu inilah kita akan melalui fase-fase tadi, dari seorang muslim menjadi mukmin, menjadi muslim, menjadi muta'awin, sampai pada puncaknya kita menjadi seorang yang mujahid yang rela berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa, yang Allah akan balas cash dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira cukup. Hada nawar majma'in, subhanakallah bihamdik, syarana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.